Shalom. Kita lanjutkan suratan Filipi pasal 3 ayat 1-21 yang terkena kolam pembasuhan. Penghabisan hidup lama Rasul Paulus. Ayat 10 dan 11 yang belum sempat saya terangkan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus menghendaki supaya mengenal Dia dalam penderitaan, mengenal dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya. Jadi mengenal kematian dan kebangkitannya, lalu dia bersekutu dengan penderitaannya. Jadi komplit itu. Kematiannya didahului dengan penderitaan. Nah, walaupun penderitaannya tidak sama, namun Rasul Paulus sudah menderita karena Kristus. Kita membaca dari suratan Roma pasal 6 ayat 5. Ayat 5 dan loncat ayat 8 dan 9. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Inilah yang dikehendaki Rasul Paulus, mengenali Dia dalam kematian dan kebangkitannya. Seringkali kita entah sadar atau tidak melupakan kematiannya ini. Jadi jika tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Jika tidak ada penderitaan, tidak ada kematian. Nah, ini dia ingin mengenali Kristus menderita sampai mati dan bangkit. Nah, setelah bangkit, maka dia naik ke surga. Nah, itu sebabnya jika kita satu dengan kematiannya, maka kita juga satu dalam kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi waktu kedatangan Tuhan nanti, orang yang mati di dalam Tuhan, termasuk Rasul Paulus, akan bangkit.
bertemu dengan Tuhan. Nah, yang masih hidup, dia mengungsi di padang gurun, maka itu diubahkan. Jadi jangan keliru ya. Yang mati dalam Tuhan dulu bangkit. Yang masih hidup, ini berarti masuk gereja sempurna. Dan hanya khusus bagi orang yang hidup pada zaman antikris. Yaitu dengan syarat penyembahannya terukur. Waktu diukur oleh Tuhan, lolos. Maka orang-orang itu diberi sayap dua sayap burung nasar. Terbang ke padang gurun, nah menunggu. Jadi selama 3,5 tahun anak Tuhan yang tidak masuk gereja sempurna itu sudah dianiaya antikris. Namun kalau dianiaya dia tetap percaya, ya selamat. Ikut bangkit nanti. Selesai 3,5 tahun tadi, bangkit. Nah, kita melanjut pada ayat berikutnya. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dia mengejar apa ini? Dikatakan, bukan aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Jadi 2000 tahun yang lalu, dia mengejar kesempurnaan itu. Tetapi nggak sampai. Dia harus mati. Nah inilah contoh atau teladan yang kita teladani, yaitu kita mengejar. Apalagi kita hidup pada zaman akhir. Barangkali kita adalah orang-orang yang mengejar itu, yaitu mengejar kesempurnaan itu. Nah, untuk itu penyembahan ini harus menjadi pegangan kita. Itu sebabnya indikatornya penyembahan itu ukurannya adalah 2 kali sehari. Durasinya 1 jam. Lantas actionnya berlutut atau berdiri atau sujud. Nah, kita pilih yang mana? Terserah, berdiri juga boleh. Tapi menurut pengalaman saya, kalau berdiri sambil merem, itu keliuran begitu. Nah, itu sebabnya saya ambil berlututnya. Kalau sujud, waduh, itu berat. Nah, yang mudah aja dulu. Ya. Apa kita saya sudah bersujud itu. Namun tidak selama itu. Nah, baru setelah itu yang keempat, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ini penyembahan. Ya, kalau itu semua sebuah ukuran, maka
Kita harus mendisiplinkan diri. Nggak boleh asal-asalan. Nah, kalau saudara lututnya ada masalah, ya sudah, terpaksa duduk. Tapi duduk juga yang pantas lah. Ya, itu terkecuali. Ya, jadi 4 indikator inilah ukuran penyembahan. Ada ayat-ayatnya. Saya pernah tunjukkan itu. Nah, untuk itu penyembahan ini mendisiplinkan diri dalam penyembahan itu memang berat. Tetapi harus, karena antikris tibanya itu kapan kita tidak tahu. Nah, itu sebabnya lebih baik kita mempersiapkan diri. Nah, berlari tadi 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah? 1 orang ini bukan berarti yang sempurna itu hanya 1 orang. Jadi penyembahan itu ukurannya. Nah, Tuhan mengukur penyembahan setiap orang. Mana ini yang lolos? Berarti dialah juaranya. Sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini dilakukan oleh Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu. Kita yang hidup pada penghujung ini tidak mau berlari. Kita ketinggalan dengan yang lain, sudah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau menyesal nanti taruhannya nyawa kita. Aniaya antikris itu jangan disepelekan. Dia sesadis siapa yang ada dalam dunia ini. Biar Hitler dikalah. Sadisme yang dilakukan oleh antikris itu. Iblis itu menyerang perempuan itu sudah 6.000 tahun itu. Dulu Hawa berhasil. Jadi dia sudah angan-angankan itu untuk menelan anak laki-laki itu. Tetapi tidak mencapai. Nah, itu sebabnya apa yang di dalam otaknya iblis itu semua dikerahkan lewat aniaya antikris tadi. Sedang Rasul Paulus saja sampai memberitakan Injil pun dia harus beritanya berita damai. Kalau dia memberitakan Injil tapi perselisihan, maka dia sendiri nanti ditolak. Ini yang menjadi catatan bagi pemberita Injil. Sekian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.